Bau karbol yang menyengat menusuk hidung, aroma rumah sakit yang khas bercampur dengan bau kematian yang mendekat, dan Bunga Lestari menggenggam tangan ibunya begitu erat hingga jari-jarinya mulai terasa sakit. Tetapi ia tidak melepaskannya, ia tidak bisa melepaskannya, karena ia tahu ini adalah hari terakhir, jam terakhir, menit-menit terakhir yang akan ia miliki bersama wanita yang telah memberinya kehidupan di Rumah Sakit Cipto, Mangunkusumo, Jakarta. Di kamar 312 di ujung koridor dingin, tempat para perawat berlalu lalang dengan cepat, menghindari untuk menatap ke dalam karena mereka tahu di dalam sana seseorang sedang pergi, dan Bunga menangis begitu keras hingga ia hampir tidak bisa melihat wajah ibunya melalui air mata deras yang mengalir tanpa henti karena ini tidak adil. Pertama, ayahnya meninggal dalam kecelakaan di Tol Cikampek 3 tahun yang lalu, dan sekarang ibunya terbaring di sana, sekarat karena kanker yang menggerogoti segalanya dari dalam, dan ia sendirian di dunia pada usia 23 tahun, tanpa siapapun, benar-benar sendirian. Dan ibunya mencoba berbicara tetapi suaranya keluar begitu lemah, sangat lemah sehingga Bunga harus menempelkan telinganya ke bibir kering wanita itu untuk mendengar, "Nak, kamu harus berjanji satu hal padaku." Dan Bunga menggelengkan kepalanya putus asa karena ia sudah tahu ia tidak akan menyukai apa yang akan datang. "Tidak, Bu, jangan bicara seperti itu. Ibu akan sembuh, ibu akan keluar dari sini dan kita akan tinggal bersama lagi." Tetapi ibunya meremas tangannya dengan kekuatan yang sepertinya mustahil datang dari tubuh yang begitu rapuh. "Dengarkan apa yang ibu katakan, Bunga. Berjanjilah kamu akan menikah dengan pewaris keluarga Wijoyo. Agung Wijoyo membuat janji padaku ketika ayahmu meninggal. Dia bilang dia akan menjagamu, bahwa putranya Rafa akan menikahimu, dan kamu tidak akan pernah kekurangan." Dan Bunga merasakan dunianya runtuh karena ia tidak mengenal Rafa ini, belum pernah melihatnya seumur hidupnya. Ia hanya tahu bahwa keluarga Wijoyo memiliki setengah dari perusahaan konstruksi di Jakarta, dan bahwa Pak Agung pernah menjadi mitra ayahnya bertahun-tahun yang lalu sebelum mereka menjadi kaya. "Tidak, Bu, aku tidak bisa menjanjikan itu. Aku tidak mencintai pria itu. Aku bahkan tidak mengenalnya." Tetapi ibunya mulai batuk kering dan menyakitkan yang membuat seluruh tubuhnya bergetar, dan monitor jantung mulai berbunyi lebih cepat, dan para perawat masuk dengan tergesa-gesa. Dan di tengah semua kekacauan itu, ibunya memegang wajah Bunga di antara kedua tangannya yang gemetar dan berkata dengan mata yang sudah nanar, "Berjanjilah, Nak. Demi Tuhan, berjanjilah kalau tidak kamu akan sendirian tanpa apa-apa di dunia ini." Dan Bunga tidak bisa menolak, tidak bisa mengatakan tidak pada wanita yang sedang sekarat di depannya. Jadi ia berbisik dengan suara parau, "Aku berjanji, Bu, aku berjanji akan menikah dengannya." Dan seolah-olah kata-kata itu adalah hal terakhir yang perlu didengar ibunya karena ia tersenyum, benar-benar tersenyum di tengah rasa sakit dan penderitaan, dan perlahan menutup matanya sementara monitor mulai mengeluarkan suara panjang dan melengking, yang berarti semuanya sudah berakhir, bahwa kehidupan telah pergi. Dan Bunga berteriak begitu keras hingga mungkin membangunkan seluruh rumah sakit. "Tidak, saya tidak tahu, tidak mungkin kembali, Bu. Tolong kembali." Tetapi tidak ada gunanya berteriak karena ibunya telah pergi selamanya dan meninggalkan putrinya sendirian di dunia dengan hanya sebuah janji yang berat seperti rantai di lehernya. Aksista, Bunga keluar dari rumah sakit, terhuyung-huyung di jalanan Jakarta yang basah oleh gerimis tipis khas musim hujan, gerimis yang tidak benar-benar deras tetapi tetap saja membasahi, dan ia berjalan tanpa tujuan melewati lingkungan di Jakarta Selatan, tanpa tahu harus kemana. Karena apartemen sewaan di Kebayoran Baru terasa terlalu kosong sekarang, kosong dan dingin dan penuh kenangan. Jadi ia terus berjalan sampai kakinya sakit dan dinginnya malam mulai menembus jaket tipisnya. Dan saat itulah ia melewati sebuah bar kecil di Kemang yang memainkan musik keroncong pelan, jenis musik klasik yang ayahnya suka dengarkan. Dan ia masuk tanpa banyak berpikir, duduk di sudut yang gelap dan memesan segelas whisky, lalu segelas lagi dan lagi, karena ia ingin lupa, ingin menghapus dari ingatan suara monitor jantung yang berhenti itu. Ia tidak ingin memikirkan janji yang baru saja ia buat, tentang pernikahan dengan orang asing yang menantinya, dan sementara whisky membakar tenggorokannya,
dan mengaburkan pikirannya. Ia bahkan tidak menyadari ketika seorang pria duduk di meja di sebelahnya, seorang pria jangkung berjas gelap, yang juga sepertinya sedang melarikan diri dari sesuatu, yang juga minum seolah-olah ingin melupakan dunia. Dan begitulah, di tengah rasa sakit dan alkohol dan musik yang bermain di latar belakang, mata mereka bertemu untuk pertama kalinya dan ada sesuatu dalam tatapan itu yang membuat jantung Bunga berhenti sejenak. Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan, tetapi terasa seperti sebuah pengakuan seolah-olah jiwa mereka sudah saling kenal dari kehidupan lain. Dan pria itu tersenyum, senyum miring dan sedih, dan hanya berkata, "Kamu juga sedang melarikan diri." Dan Bunga tidak tahu apakah dia berbicara tentang melarikan diri dari suatu tempat atau melarikan diri dari kehidupan itu sendiri. Tetapi ia menjawab, "Aku sedang mencoba." Dan pria itu mengangkat gelasnya dalam sebuah tos tanpa suara, dan Bunga melakukan hal yang sama. Dan begitulah awalnya, tanpa rencana, tanpa memikirkan konsekuensinya, ketika pria itu mengulurkan tangannya dan berkata, "Mau berdansa?" Dan Bunga menerimanya meskipun ia tahu seharusnya tidak. Meskipun ia tahu ia baru saja berjanji pada ibunya bahwa ia akan menikah dengan pria lain. Tetapi saat itu semua itu tidak penting. Karena rasa sakitnya terlalu besar dan ia membutuhkan sesuatu, apapun, untuk membuat rasa sakit itu hilang, meskipun hanya untuk beberapa jam. Mereka berdansa di tengah bar sementara musik keroncong berganti menjadi lagu pop yang lebih lambat dan tubuh pria itu terasa hangat di tubuhnya. Dan parfum kayu yang ia kenakan bercampur dengan aroma whisky, dan Bunga menyandarkan kepalanya di bahunya. Dan untuk pertama kalinya sejak ibunya meninggal, ia merasakan sesuatu selain rasa sakit. Ia merasakan kehangatan menyebar di dadanya, keinginan untuk tetap di sana selamanya, dalam pelukan orang asing yang saling mengerti tanpa perlu berbicara. Dan ketika musik berakhir, pria itu memegang wajahnya di antara kedua tangannya yang besar dan menciumnya. Dan itu bukan ciuman yang malu-malu atau lembut, itu adalah ciuman yang mendesak dan putus asa, seolah-olah mereka berdua sedang tenggelam. Dan ciuman itu adalah satu-satunya udara yang tersedia di dunia, dan Bunga membalasnya dengan intensitas yang sama. Karena pada saat itu, ia bukan lagi gadis yang baru saja kehilangan ibunya, bukan lagi putri penurut yang telah membuat janji. Ia hanyalah seorang wanita yang ingin merasakan sesuatu, apapun yang bukan rasa sakit mengerikan yang menggerogotinya dari dalam. Dan begitulah, di antara ciuman dan gelas whisky dan tatapan yang mengatakan lebih dari 1000 kata, mereka meninggalkan bar bergandengan tangan, tersandung di trotoar basah kemang, menertawakan hal-hal yang tidak lucu, tetapi tampak kocak dalam keadaan mabuk mereka. Dan pria itu menghentikan taksi dan memberikan alamat yang tidak diperhatikan oleh Bunga, dan di kursi belakang mobil mereka terus berciuman seperti remaja yang sedang jatuh cinta. Dan sopir taksi berpura-pura tidak melihat melalui kaca spion, dan ketika mereka tiba di sebuah hotel kecil dan tersembunyi di dekat Jalan Jaksa, ia membayar sopir taksi dan menariknya masuk, dan resepsionis memberikan kunci tanpa bertanya karena ia sudah melihat pemandangan itu ribuan kali. Pasangan mabuk yang mencari tempat untuk menghabiskan malam, dan di kamar gelap dengan bau lavender buatan, pakaian mereka berjatuhan ke lantai, dan tangan pria itu menjelajahi tubuh Bunga dengan urgensi yang membuatnya melupakan segalanya, dan Bunga menyerahkan dirinya sepenuhnya, membiarkan pria itu menyentuhnya dengan cara yang belum pernah dilakukan siapapun, membiarkan pria itu membuatnya merasakan hal-hal yang bahkan tidak ia ketahui mungkin terjadi. Dan di sanalah, pada malam terlarang itu, di antara spray putih yang berbau deterjen, Bunga Lestari kehilangan lebih dari sekadar keperawanannya. Ia juga kehilangan sisa-sisa kepolosan terakhirnya, dan pria yang namanya bahkan tidak ia ketahui itu memeluknya setelahnya, membelai rambut hitamnya sementara keduanya mencoba mengatur napas, dan Bunga merasa aman di sana, aman dengan cara yang sudah lama tidak ia rasakan. Dan karena itulah ia akhirnya tertidur bersandar di dadanya, lelah oleh rasa sakit dan alkohol dan semua yang telah terjadi pada hari yang mustahil itu. Cahaya pagi masuk melalui jendela tanpa tirai ketika Bunga membuka matanya, dan selama beberapa detik ia tidak tahu di mana ia berada, sampai sakit kepala yang berdenyut di pelipisnya, dan rasa mual yang naik ke tenggorokannya membuatnya mengingat segalanya
Ibunya yang sekarat bar pria itu. Dan ia menoleh perlahan dan melihat pria itu di sana tidur di sebelahnya. Wajahnya yang rileks dan tampan diterangi oleh cahaya hari. Dan pada saat itulah rasa bersalah menghantamnya dengan keras, rasa bersalah yang begitu besar sehingga terasa seperti beban fisik yang menghancurkan dadanya. Karena ya Tuhan, apa yang telah ia lakukan, ia telah berjanji pada ibunya bahwa ia akan menikah dengan pewaris keluarga Wijoyo. Dan pada malam yang sama ia tidur dengan orang asing, ia telah menyerahkan jiwa dan raganya kepada seorang pria yang namanya bahkan tidak ia ketahui. Dan sekarang bagaimana ia akan menatap calon suaminya? Bagaimana ia akan menghadapi keluarganya dengan mengetahui bahwa ia telah mengkhianati janji, bahkan sebelum dimulai, dan air mata kembali mengalir di wajahnya saat ia perlahan bangkit dari tempat tidur, mengambil pakaiannya yang berserakan di lantai, mengenakannya dengan tangan yang begitu gemetar, hingga ia hampir tidak bisa mengancingkan gaunnya, dan mencari tasnya yang terjatuh di dekat pintu. Dan ketika ia mengambil selendang sutra yang ibunya berikan sebagai hadiah ulang tahun terakhir, ia tidak menyadari bahwa kalung perak tipis yang selalu ia kenakan, kalung sederhana dengan inisial BL terukir, yang ayahnya berikan ketika ia berusia 15 tahun, terlepas dari lehernya dan jatuh tanpa suara di antara sprei yang kusut, dan ia meninggalkan kamar tanpa menoleh ke belakang. Menuruni tangga dengan tergesa-gesa, melewati resepsionis mengabaikan tatapan, ingin tahu dari resepsionis, dan keluar ke jalan di mana Jakarta pagi sudah terjaga dan berisik, dan ia berjalan tanpa tujuan sambil menangis pelan, merasa seperti orang terburuk di dunia, merasa bahwa ia telah menodai kenangan ibunya, bahwa ia telah menghancurkan segalanya bahkan sebelum dimulai. Rafa Wijoyo terbangun dengan kepala berat dan mulut kering, dan butuh beberapa detik untuk mengingat di mana ia berada dan apa yang telah terjadi malam sebelumnya. Dan ketika ingatan itu kembali, ia menoleh ke samping berharap melihat wanita yang berada dalam pelukannya. Tetapi tempat itu kosong, dan ia duduk di tempat tidur sambil mengusap wajahnya, mencoba mengatur pikirannya. Karena malam sebelumnya terlalu intens, berbeda dari apapun yang pernah ia alami, dan ia yang selalu menjadi pria yang dingin dan penuh perhitungan, yang selalu menjaga emosinya di bawah kendali, telah benar-benar kehilangan dirinya dalam pelukan wanita asing itu, dan sekarang wanita itu telah pergi, tanpa mengatakan apa-apa, tanpa meninggalkan nomor telepon, bahkan tanpa meninggalkan namanya, dan Rafa merasakan frustrasi tumbuh di dalam dirinya, keinginan untuk berlari mengejarnya di jalanan Jakarta, tetapi bagaimana ia akan menemukan seseorang yang bahkan tidak ia ketahui siapa. Dan saat itulah sesuatu berkilau di antara sprei putih, dan ia mengulurkan tangannya dan mengambil kalung perak tipis itu, dan melihat inisial yang terukir, BL. Dan itu sangat sedikit, tetapi itu adalah semua yang ia miliki darinya. Dan ia mengepalkan tangannya di sekitar kalung itu, merasakan logam dingin di kulitnya, dan saat itulah ia memperhatikan noda di sprei. Noda yang menunjukkan bahwa wanita itu adalah seorang perawan, bahwa ia telah menyerahkan dirinya untuk pertama kalinya, dan Rafa merasakan sesuatu yang aneh meremas dadanya, campuran rasa bersalah dan pesona dan keinginan, yang tak dapat dijelaskan untuk menemukannya lagi, untuk bertanya mengapa ia melarikan diri, untuk mengetahui siapa wanita bermata sedih, yang telah memengaruhinya dengan cara yang belum pernah berhasil dilakukan siapapun, dan ia menyimpan kalung itu di saku jasnya, seolah-olah itu adalah harta berharga, dan berpakaian perlahan, dan meninggalkan hotel dengan pikiran yang dipenuhi pertanyaan tanpa jawaban. Tanpa mengetahui bahwa dalam beberapa jam, ia harus pergi ke kantor notaris untuk menandatangani surat-surat pernikahan yang diatur yang telah disepakati ayahnya, tanpa mengetahui bahwa wanita yang sangat ingin ia temukan adalah tunangan yang ia bersumpah tidak akan pernah ingin ia kenal. Kantor Agung Wijoyo berada di lantai paling atas, sebuah gedung perkantoran di Jalan Sudirman, dengan jendela-jendela besar yang menghadap ke seluruh kota, dan Rafa masuk ke sana masih dengan sisa mabuk dari malam sebelumnya, masih dengan kalung wanita asing itu membara di sakunya, dan ayahnya sedang duduk di belakang meja mahoni, seorang pria berusia 60-an dengan rambut beruban dan tatapan tajam, dan ia menunjuk ke kursi di depannya tanpa basa-basi. "Duduk, kita perlu bicara."
Dan Rafa menjatuhkan diri di kursi kulit sambil mendesah, "Kalau ini tentang pernikahan, Ayah, aku sudah bilang aku tidak mau. Itu urusan orang zaman dulu. Pernikahan yang diatur sudah tidak ada lagi." Tetapi Agung memukul meja dengan keras, membuat kertas-kertas di atasnya melompat. "Jangan mulai, Rafa. Ayah sudah berjanji pada Pak Santoso sebelum dia meninggal. Ayah berjanji putrinya tidak akan pernah kekurangan, bahwa kamu akan menikahinya dan merawatnya, dan seorang Wijoyo tidak pernah mengingkari janji." Dan Rafa berdiri dengan kesal. "Pak Santoso sudah meninggal 3 tahun lalu, Ayah. Dan sekarang ibu gadis itu juga sudah meninggal. Tidak ada lagi yang bisa menagih janji itu." Tetapi ayahnya juga berdiri, menopangkan tangannya di atas meja. Ada gadis itu sendiri yang sekarang sebatang kara. Dan ada kehormatan ayah yang dipertaruhkan karena Pak Santosola. Kita berhasil mengembangkan bisnis saat perusahaan konstruksi kita hampir bangkrut. Dia yang meminjamkan uang saat tidak ada orang lain yang percaya pada kita. Dan sekarang setelah dia dan istrinya meninggal, putri mereka ada di sana sendirian tanpa apa-apa. Dan kamu akan memenuhi apa yang ayah janjikan. Kamu akan menikahi Bunga Lestari dan titik. Dan Rafa mengusap rambutnya dengan putus asa, karena bagaimana ia akan menikahi orang asing, ketika satu-satunya yang bisa ia pikirkan adalah wanita dari semalam. Cara wanita itu mengerang pelan saat ia menyentuhnya. Cara wanita itu memeluknya seolah-olah ia adalah satu-satunya hal yang kokoh di dunia yang runtuh. "Baiklah, Ayah, baiklah. Aku akan menikahinya. Tapi jangan minta aku untuk mencintai wanita ini. Jangan minta aku untuk setia. Ini hanya akan menjadi kontrak, selembar kertas yang ditandatangani, agar ayah bisa menjaga kehormatan sialanmu itu." Dan Agung menutup matanya sejenak seolah kata-kata itu menyakitkan. Tetapi ketika ia membukanya lagi tatapannya tegas. "Kalau begitu tanda tangani surat-suratnya. Pengacara sudah menjadwalkannya sore ini di kantor notaris." Dan Rafa keluar dari sana sambil membanting pintu, turun ke tempat parkir, masuk ke mobil impornya dan duduk di sana di kursi kulit, memegang kemudi dengan erat. Merasakan kalung di sakunya membara seperti bara api, dan ia mengeluarkan benda itu. Dan melihat lagi inisialnya BL, dan sebagian dari dirinya ingin membuangnya dan melupakannya. Tetapi bagian lain, bagian yang terbangun sendirian pagi itu, merasakan kekosongan yang aneh di dadanya. Memegang kalung itu dengan erat, dan bersumpah pada dirinya sendiri bahwa ia akan menemukan wanita itu, apapun risikonya. Bunga sedang duduk di sofa tua di apartemennya di Kebayoran Baru, menatap dinding-dinding kosong. Beberapa perabot yang tersisa, foto-foto keluarga yang masih tergantung, dan teleponnya berdering, dan ia menjawabnya dengan suara lemah, dan itu adalah pengacara keluarga Wijoyo yang mengatakan bahwa ia harus pergi ke kantor notaris sore itu untuk menandatangani surat-surat pernikahan. Dan Bunga memejamkan mata merasakan beratnya janji menekan dadanya, karena inilah saatnya. Tidak ada jalan kembali. Ibunya telah meninggal dan meninggalkannya terikat pada komitmen yang tidak ia inginkan. Terikat pada seorang pria yang belum pernah ia lihat, dan yang terburuk adalah sekarang ia memiliki rahasia mengerikan itu, malam bersama orang asing yang akan menghantuinya selamanya. Dan ia bersiap-siap perlahan, mengenakan gaun biru tua yang disukai ibunya, mengikat rambut hitamnya dengan sanggul sederhana, dan pergi ke jalan naik MRT ke pusat kota. Karena ia tidak punya uang untuk taksi, dan ketika ia tiba di kantor notaris itu adalah sebuah gedung tua, dengan bau kertas apek dan keheningan yang berat, dan resepsionis membawanya ke sebuah ruangan di mana pengacara sedang menunggu dengan sebuah map penuh dokumen. Dan Bunga bertanya dengan suara gemetar, dan mempelai prianya, "Dia tidak datang?" Daksi dan pengacara itu menjawab tanpa menatapnya, "Tuan Wijoyo meminta agar kita menandatangani secara terpisah. Beliau akan mengatur penandatanganannya nanti." Dan itu seperti tamparan di wajahnya, karena bahkan untuk pernikahannya sendiri pria itu tidak datang, bahkan tidak punya kesopanan untuk muncul dan menatapnya. Dan Bunga merasakan air mata membakar matanya, tetapi tidak membiarkannya jatuh. Ia mengambil pulpen yang ditawarkan pengacara dan menandatangani di tempat yang ditunjukkan, satu nama demi satu nama, Bunga Lestari, Bunga Lestari, Bunga Lestari, sampai di akhir dokumen ia harus menandatangani nama barunya, Bunga Lestari Wijoyo. Dan ia menulis huruf-huruf itu, merasa seolah-olah sedang menandatangani surat hukuman penjaranya sendiri.
Dan ketika selesai, pengacara itu mengambil kembali kertas-kertas itu dan berkata, "Selamat Nyonya Wijoyo, mulai sekarang Nyonya adalah bagian dari keluarga." Tetapi tidak ada ucapan selamat dalam hal itu, tidak ada keluarga, yang ada hanyalah kesepian dan rasa malu dan beban rahasia yang akan ia bawa selamanya. Rafa sedang berada di kantornya di perusahaan konstruksi, memandang keluar jendela ke arah lalu lintas kacau di jalanan Jakarta. Dan pengacara telah menelepon mengatakan bahwa mempelai wanita sudah menandatangani surat-surat dan ia juga harus pergi ke kantor notaris, tetapi Rafa mengatakan tidak. Suruh kirim saja dokumen-dokumen itu untuk ia tanda tangani di kantor, karena ia tidak ingin melihat wanita itu. Tidak ingin menatap wajah orang yang akan menjadi istrinya hanya di atas kertas. Dan ketika dokumen-dokumen itu tiba, ia membukanya dengan cepat tanpa banyak perhatian, hanya mencari tempat untuk menandatangani, dan saat itulah ia melihat nama lengkapnya tertulis di sana, Bunga Lestari. Dan sesuatu di dalam dirinya bergetar, karena Bunga dimulai dengan B, dan Lestari dimulai dengan LBL, inisial yang sama dengan kalung yang ia bawa di sakunya, dan ia mengambil kalung itu, dan melihat lagi huruf-huruf yang terukir, BL, dan kemudian melihat nama di dokumen Bunga Lestari, dan jantungnya mulai berdetak lebih cepat, karena tidak mungkin wanita dari malam itu adalah orang yang sama yang baru saja ia nikahi di atas kertas, tetapi inisialnya cocok, dan ia kembali ke halaman pertama dokumen mencari informasi lebih lanjut, dan ada foto kecil terlampir, foto KTP dari mempelai wanita, dan ketika Rafa melihat foto itu ia merasa tanah di bawah kakinya menghilang, karena itu adalah dia, wanita dari bar, wanita dengan mata sedih, wanita yang telah menyerahkan dirinya dalam pelukannya, dan kemudian melarikan diri hanya meninggalkan sebuah kalung sebagai kenang-kenangan. Dan Rafa meletakkan kertas-kertas itu di atas meja dan mengusap wajahnya dengan syok, mencoba memproses informasi yang mustahil itu. Karena bagaimana takdir bisa melakukan hal seperti ini? Wanita yang ia cari dengan putus asa, wanita yang tidak bisa keluar dari kepalanya, adalah istrinya sendiri yang ia bersumpah tidak akan pernah ingin ia kenal. Dan ia tidak tahu harus tertawa atau menangis, tidak tahu apakah ini berkah atau kutukan. Karena tiba-tiba segalanya berubah, pernikahan yang diatur yang tampak seperti penjara, telah berubah menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda, telah berubah menjadi kemungkinan untuk bertemu kembali dengan wanita yang telah memengaruhinya, dengan cara yang belum pernah berhasil dilakukan siapapun. Tetapi pada saat yang sama, ia bertanya-tanya mengapa wanita itu tidak mengatakan apa-apa malam itu, mengapa ia melarikan diri, dan apakah ia tahu siapa dirinya. Apakah semuanya telah direncanakan? Dan kecurigaan mulai tumbuh di dalam dirinya, bercampur dengan ketertarikan dan keinginan, dan Rafa mengangkat telepon dan menelepon pengacaranya. "Saya butuh semua informasi tentang Bunga Lestari, semuanya, di mana dia tinggal, dengan siapa dia bicara, apa yang dia lakukan. Saya ingin tahu segalanya tentang dia." Dan pengacara itu ragu-ragu. "Tapi Tuan, dia adalah istri Anda sekarang." Dan Rafa memotong, "Justru karena itu, karena dia adalah istri saya tapi saya tidak tahu apa-apa tentangnya. Jadi selidiki dan berikan semua yang kau temukan." Dan ia menutup telepon dan berdiri di sana di tengah kantor, memegang kalung di antara jari-jarinya, menatap inisial BL, dan sebagian dari dirinya ingin lari ke alamatnya dan menghadapinya, bertanya, mengapa ia tidak mengatakan apa-apa, tetapi bagian lain takut akan apa yang akan ia temukan, takut bahwa malam yang terasa begitu nyata itu hanyalah sebuah sandiwara. Bunga berbaring di tempat tidur di apartemen kosong, menatap langit-langit yang retak, dan tubuhnya sakit karena terlalu banyak menangis, dan ia meraba lehernya mencari kalung yang selalu ia pakai, kalung yang ayahnya berikan, tetapi tidak menemukannya. Dan saat itulah ia menyadari bahwa ia pasti telah kehilangannya, dan mencoba mengingat di mana terakhir kali ia melihatnya, dan ingatan malam di hotel kembali dengan kuat, dan ia menyadari bahwa ia pasti meninggalkannya di sana, di kamar. Dan sekarang ia bahkan tidak memiliki itu lagi. Tidak ada lagi yang menghubungkannya dengan ayahnya, dan air mata kembali jatuh. Dan saat itulah bel pintu berbunyi, dan Bunga bangkit dengan bingung, karena ia tidak mengharapkan siapapun. Dan ketika ia membuka pintu, ada seorang wanita berusia 30-an,
berpakaian bagus, tersenyum, dan ia berkata, "Hai, kamu pasti Bunga, aku Citra. Kita pernah bekerja bersama ayahmu beberapa tahun yang lalu. Aku dengar ibumu meninggal, dan aku datang untuk mengucapkan belasungkawa." Dan Bunga membiarkannya masuk meskipun tidak begitu ingat siapa wanita itu, karena ia begitu lelah dan kesepian. Sehingga teman apapun tampak lebih baik daripada sendirian dengan pikirannya sendiri. Dan Citra duduk di sofa dan mulai mengobrol, menanyakan bagaimana perasaan Bunga tentang rencana masa depan, dan Bunga akhirnya menceritakan semuanya. Menceritakan tentang janji yang dipaksakan ibunya di ranjang kematian, tentang pernikahan yang diatur yang telah ia tanda tangani sore itu, dan dalam saat kelemahan, dengan suara tercekat, ia juga menceritakan tentang malam di bar, tentang pria yang ia temui, tentang bagaimana ia telah menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada orang asing, dan Citra mendengarkan semuanya dalam diam, tetapi tatapannya berubah, menjadi lebih waspada, lebih tertarik. Dan ketika Bunga selesai berbicara, Citra mendesah dan berkata, dengan suara yang mencoba terdengar simpatik tetapi membawa penghakiman, "Ya ampun Bunga, kamu menghabiskan malam dengan pria yang bahkan tidak kamu kenal, dan pada hari yang sama dengan pemakaman ibumu. Bagaimana kamu berani melakukan itu?" Dan Bunga merasakan rasa malu membakar wajahnya. Aku tahu itu salah. Aku sedang putus asa. Aku tersesat." Tetapi Citra menggelengkan kepalanya perlahan. "Maaf kalau aku blak-blakan, tapi itu sangat tidak bertanggung jawab. Kamu bertindak tanpa memikirkan konsekuensinya, dan sekarang kamu adalah seorang wanita yang sudah menikah. Menurutmu apa yang akan dipikirkan suamimu ketika dia tahu?" Dan kata-katanya seperti pisau tajam yang mengiris kulit Bunga. Dan ia menangis pelan, aku tahu, aku merusak segalanya." Dan Citra meletakkan tangannya di bahu Bunga dalam gerakan yang tampak menghibur, tetapi sebenarnya menanam benih-benih rasa bersalah dan keputusasaan. "Begini, aku tidak akan menghakimimu, tapi kamu harus berhati-hati. Kamu harus menjaga rahasia ini dengan sangat baik. Karena jika keluarga Wijoyo tahu, hidupmu akan menjadi neraka." Dan Bunga mengangguk menyeka air matanya tanpa menyadari bahwa Citra sudah menyimpan informasi itu di kepalanya, sudah memikirkan bagaimana ia bisa menggunakannya untuk keuntungannya, karena Citra punya rencananya sendiri, kepentingannya sendiri, dan baru saja menemukan sebuah rahasia yang bisa sangat berguna di masa depan. Minggu-minggu berlalu dan Bunga hidup seperti hantu di apartemen di Kebayoran Baru, ditopang oleh uang bulanan yang disetorkan oleh pengacara keluarga Wijoyo ke rekeningnya setiap bulan. Jumlah yang besar yang memastikan ia tidak akan kekurangan. Tetapi pada saat yang sama membuatnya merasa seperti pelacur mahal. Karena itulah dirinya pada akhirnya. Seorang wanita yang telah menjual kebebasannya dengan imbalan keamanan finansial. Dan suami yang ia miliki di atas kertas tetap tidak terlihat. Tidak menelepon, tidak mengirim pesan, tidak muncul. Dan ia tinggal di sana di apartemen. Itu bertanya-tanya apakah pria itu bahkan tahu ia ada, apakah ia bahkan penasaran dengan siapa ia menikah. Dan pada suatu sore yang sepi itulah, Bunga mulai merasakan sesuatu yang aneh. Pusing yang tidak hilang, mual yang datang setiap pagi dan membuatnya lari ke kamar mandi. Dan pada awalnya ia pikir itu hanya stres, hanya duka atas ibunya, hanya kesedihan karena sendirian di dunia. Tetapi ketika mual itu berlanjut selama 2 minggu berturut-turut, ia mulai curiga, dan kecurigaan itu berubah menjadi ketakutan, dan ketakutan itu berubah menjadi panik. Karena tidak mungkin itu yang ia pikirkan, tidak mungkin satu malam bersama orang asing itu menghasilkan ini. Tetapi tubuh tidak berbohong, payudaranya terasa nyeri, menstruasinya tidak datang, dan Bunga keluar dari rumah dengan gemetar, pergi ke apotek yang jauh dari lingkungannya, di mana tidak ada yang mengenalnya, membeli 3 alat tes kehamilan yang berbeda, karena ia tidak bisa mempercayai hanya satu, dan kembali ke rumah dengan tergesa-gesa, mengunci diri di kamar mandi, melakukan tes pertama dengan tangan yang begitu gemetar, hingga hampir menjatuhkannya, dan menunggu 3 menit terpanjang dalam hidupnya, dan ketika ia melihat hasilnya, dan melihat 2 garis merah muda, dunianya runtuh lagi, dan dia melakukan tes kedua dan ketiga, dan semuanya menunjukkan hasil positif, dan Bunga merosot ke lantai dingin kamar mandi, memeluk lututnya, menangis putus asa, "Bu, maafkan aku merusak segalanya.
Aku berjanji akan menikah dengan Rafa Wijoyo. Dan sekarang aku hamil anak pria lain. Bagaimana aku akan menatapnya? Bagaimana aku akan hidup dengan kebohongan ini? Dan ia tetap di sana di lantai kamar mandi, entah berapa lama, sampai ia berhasil bangkit dan pergi ke kamar, berbaring di tempat tidur dan memeluk bantal. Dan untuk pertama kalinya sejak mengetahui kehamilannya, perasaan lain mulai tumbuh bersama rasa takut. Perasaan aneh dan tak terduga. Karena di dalam dirinya tumbuh sebuah kehidupan, sepotong kecil dari dirinya dan pria dari malam di bar itu. Dan meskipun semuanya salah, meskipun semuanya berantakan, bayi itu adalah miliknya, satu-satunya hal di dunia yang benar-benar miliknya, dan ia meletakkan tangannya di perutnya yang masih rata dan berbisik, "Aku tidak tahu apa yang akan aku lakukan, tapi aku berjanji akan melindungimu. Berjanji tidak akan membiarkan sesuatu yang buruk terjadi padamu." Rafa sedang duduk di kantornya ketika pengacara muncul dengan sebuah map penuh dokumen dan ia membukanya dengan cemas mencari informasi tentang Bunga dan membaca semuanya dengan saksama. Alamat di Kebayoran Baru, kuliah sastra yang ia cuti ketika ibunya sakit, fakta bahwa ia tidak lagi memiliki kerabat yang masih hidup, bahwa ia hidup sendirian sejak ibunya meninggal, dan ada juga foto-foto terbaru yang diambil oleh detektif swasta, dan Rafa memandangi setiap foto itu, merasakan dadanya sesak. Karena di sanalah dia, wanita dari bar, wanita yang tidak bisa keluar dari kepalanya, berjalan di jalanan Jakarta dengan ekspresi sedih di wajahnya. Membeli barang di supermarket, duduk sendirian di kafe. Dan ia ingin pergi ke sana, ingin mengetuk pintunya dan bertanya mengapa ia tidak mengatakan apa-apa malam itu. Mengapa ia melarikan diri? Tetapi sesuatu menahannya, mungkin takut mengetahui bahwa malam itu tidak berarti apa-apa baginya, bahwa itu hanyalah saat kelemahan. Dan kemudian ia memutuskan bahwa ia akan mengamatinya untuk saat ini, akan mencari tahu siapa dia sebenarnya sebelum mengungkapkan dirinya. Dan saat itulah ayahnya masuk ke kantor tanpa mengetuk. Dengan ekspresi tegas seperti biasa, "Rafa, kita perlu bicara tentang istrimu." Dan Rafa menutup map itu dengan cepat seolah-olah tertangkap basah melakukan sesuatu yang salah. "Ada apa dengannya?" Dan Agung duduk di kursi di depan meja. "Masalahnya adalah kamu menikahi gadis itu dan bahkan tidak menemuinya. Itu tidak sopan." Rafa, Bunga adalah gadis yang baik. Kehilangan orang tuanya, sendirian di dunia, dan kamu bahkan tidak punya kesopanan untuk memperkenalkannya kepada keluarga. Dan Rafa mengusap rambutnya dengan kesal. "Ayah, pernikahan ini idemu bukan ideku. Aku sudah melakukan bagianku, menandatangani surat-surat, memastikan dia tidak akan kekurangan. Apalagi yang ayah inginkan?" Tetapi Agung memukul meja. "Aku ingin kamu bertindak seperti seorang pria. Aku ingin kamu mengambil tanggung jawabmu. Gadis ini adalah istrimu di hadapan Tuhan dan hukum, dan kamu harus hidup dengannya cepat atau lambat." Dan Rafa bangkit dari kursinya. "Baiklah, saya baiklah. Aku akan menemuinya, tapi pada waktuku dengan caraku sendiri." Dan ia meninggalkan kantor sebelum ayahnya bisa menjawab, dan pergi ke tempat parkir, masuk ke mobilnya dan duduk di sana memegang kemudi, dan mengeluarkan kalung dari sakunya di mana ia selalu membawanya, dan melihat inisial BL. Dan untuk ke-1000 kalinya sejak malam itu, ia bertanya-tanya siapa wanita itu sebenarnya, dan sekarang ia tahu namanya, tahu alamatnya, tahu segalanya tentang dia. Tetapi pada saat yang sama ia merasa tidak tahu apa-apa karena informasi di atas kertas tidak mengatakan apa-apa tentang siapa dia sebenarnya, tentang apa yang ia rasakan, tentang mengapa matanya begitu sedih malam itu di bar. Citra Dewi punya rencananya sendiri dan selalu begitu sejak ia kecil dan tinggal di pinggiran Jakarta. Melihat ibunya bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah orang kaya, ia telah bersumpah suatu hari nanti akan keluar dari kehidupan itu, akan berhasil masuk ke dunia orang kaya, dan ia berhasil, ia belajar, lulus sarjana administrasi, mendapatkan pekerjaan di salah satu perusahaan grup Wijoyo, dan perlahan tapi pasti menanjak. Dan ketika ia tahu bahwa Rafa Wijoyo telah menikah dengan putri Pak Santoso, ia sangat marah, karena ia telah menghabiskan berbulan-bulan mencoba menarik perhatiannya. Selalu berpakaian rapi, selalu tersenyum, selalu tersedia, tetapi Rafa tidak pernah menatapnya seperti itu. Dan sekarang ia menikah dengan seorang yatim piatu tanpa masa depan.
yang bahkan belum menyelesaikan kuliahnya. Dan itu tidak adil. Tetapi Citra cerdas, ia tahu cara menunggu saat yang tepat, dan ketika ia mengunjungi Bunga dan menemukan rahasia malam di bar, menemukan bahwa Bunga hamil anak pria lain, ia tahu ia telah menemukan senjata yang sempurna, karena jika ia memainkan kartunya dengan baik, jika ia tahu cara menggunakan informasi itu pada saat yang tepat, mungkin ia masih bisa mendapatkan apa yang ia inginkan. Mungkin ia masih bisa menarik perhatian Rafa, mungkin bahkan bisa mengambil tempat yang seharusnya menjadi miliknya sejak awal. Dan karena itulah ia mulai mengunjungi Bunga lebih sering, selalu membawa makanan, selalu bertanya bagaimana kabarnya, selalu berpura-pura menjadi teman, dan Bunga, yang begitu kesepian dan putus asa, menerima persahabatan itu tanpa curiga, tanpa menyadari bahwa setiap kata yang ia ucapkan dicatat secara mental oleh Citra, setiap kelemahan yang ia tunjukkan dikatalogkan, setiap rahasia yang ia ungkapkan disimpan untuk digunakan di masa depan. Dan ketika Bunga akhirnya memberitahunya bahwa ia hamil, bahwa ia mengetahuinya melalui tes, bahwa ia tidak tahu harus berbuat apa, Citra meletakkan tangannya di bahu Bunga dan berkata dengan suara manis dan beracun itu, "Kamu harus meminta cerai. Bunga, itu satu-satunya jalan keluar. Karena ketika keluarga Wijoyo tahu kamu hamil anak pria lain, mereka akan menghancurkanmu. Mereka akan mengatakan, kamu wanita murahan, bahwa kamu menipu mereka. Lebih baik kamu keluar dari ini sebelum terlambat." Dan Bunga mendengarkan kata-kata itu merasakan ketakutan tumbuh. Karena itu masuk akal. Bagaimana ia akan menyembunyikan perut selama 9 bulan? Bagaimana ia akan menjelaskan ketika bayinya lahir? Dan Citra terus menanam benih-benih keraguan. Pikirkan baik-baik, apa kamu bisa menatap Rafa sambil tahu kamu mengandung anak pria lain? Apa kamu bisa hidup dengan kebohongan ini selamanya? Dan Bunga menggelengkan kepalanya sambil menangis. "Tidak, aku tidak akan bisa. Kamu benar, aku harus meminta cerai. Aku harus keluar dari ini sebelum menyakiti lebih banyak orang." Dan Citra tersenyum dalam hati, puas, karena semuanya berjalan sesuai rencana. Bulan-bulan berlalu dan perut Bunga mulai membesar. Pertama hanya sedikit, hampir tidak terlihat, tetapi kemudian semakin besar, dan ia mengenakan pakaian longgar untuk menyembunyikannya, menghindari keluar rumah, hidup terkunci di apartemen di Kebayoran Baru, seperti seorang tahanan. Dan saat itulah ia memutuskan bahwa Citra benar, bahwa ia perlu meminta cerai, bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam kebohongan ini. Jadi ia menelepon pengacara dan meminta pertemuan dengan keluarga Wijoyo, dan pengacara itu tampak terkejut. "Apakah Nyonya yakin Nyonya Bunga?" Dan ia menjawab dengan suara tegas, "Yakin, saya perlu menyelesaikan ini secepat mungkin," dan mereka menjadwalkannya untuk minggu berikutnya. Dan Bunga menghabiskan hari-hari itu berlatih apa yang akan ia katakan, bagaimana ia akan meminta cerai tanpa menjelaskan alasan sebenarnya. Tetapi ketika harinya tiba, dan ia masuk ke rumah besar keluarga Wijoyo di Menteng, dengan lampu kristal dan lukisan-lukisan mahal di dinding, dan melihat Pak Agung duduk di kursi seperti seorang hakim, dengan pengacara di sisinya dan beberapa kerabat tersebar di ruang tamu, ia merasa kakinya gemetar, tetapi ia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara gemetar tetapi tegas, "Bapak Agung, saya datang untuk meminta cerai." Dan keheningan yang menyusul terasa berat, sampai pria tua itu mengetuk tongkatnya ke lantai. Dengan keras, "Cerai? Kamu tahu apa yang kamu minta, anak? Tahu beratnya janji yang telah dibuat." Dan Bunga mencoba menjaga suaranya tetap tegas. "Saya tahu, Pak, tapi pernikahan ini tidak masuk akal. Saya belum pernah melihat suami saya. Dia tidak pernah ingin bertemu dengan saya. Kita menandatangani selembar kertas, tapi tidak ada apa-apa di antara kita. Jadi lebih baik akhiri ini sekarang." Dan Agung hendak menjawab ketika Citra, yang berhasil hadir dalam pertemuan itu sebagai semacam dukungan untuk Bunga, melangkah maju dan berkata dengan suara yang diperhitungkan itu, "Bapak Agung, mungkin Bunga punya alasan lain untuk menginginkan perceraian." Dan Bunga menoleh padanya dengan kaget, "Citra, jangan, tetapi sudah terlambat." Karena Citra melanjutkan, kenyataannya adalah Bunga sedang hamil. Dan dampak kata-kata itu seperti bom yang meledak di tengah ruangan. Dari semua orang sudah berpikir pada saat yang sama, dan Agung bangkit dari kursinya dengan susah payah. Wajahnya merah karena marah. "Hamil?
Kamu hamil dan berani datang ke sini meminta cerai? Dan Bunga menangis. Saya tidak ingin ada yang tahu seperti ini. Seharusnya tidak seperti ini. Dan salah satu bibi, Rafa, seorang wanita berusia 50-an, dengan wajah yang sepertinya tidak pernah tersenyum seumur hidupnya, berkata dengan suara keras, "Ini memalukan, dia menipu seluruh keluarga, menikah dengan Rafa kita, dan ternyata hamil anak pria lain." Dan bibi lainnya menambahkan, itulah mengapa dia ingin cerai, untuk menyembunyikan aibnya. Dan Bunga ingin menjelaskan, tetapi kata-kata tidak keluar, dan saat itulah Agung mengangkat tangannya meminta keheningan dan menatapnya dengan campuran kekecewaan dan kelelahan. "Baiklah, Nona Lestari, jika itu yang kamu inginkan, perceraian akan dikabulkan. Saya tidak akan memaksa siapapun untuk tetap berada dalam keluarga yang tidak ingin mereka menjadi bagiannya." Dan Bunga merasakan campuran lega dan sedih, karena inilah akhirnya janji yang dipaksakan ibunya telah batal, tetapi pada saat yang sama ia merasa telah gagal, telah mengecewakan kenangan orang tuanya, dan ia meninggalkan rumah besar itu sambil menangis, tanpa menoleh ke belakang, tanpa melihat tatapan kemenangan Citra yang tetap di sana mengamati semuanya. Rafa sedang berada di Singapura ketika ia menerima telepon dari ayahnya. Ia telah melakukan perjalanan 2 minggu sebelumnya untuk menyelesaikan masalah di salah satu proyek International Group. Dan ketika ia menjawab telepon dan mendengar suara berat ayahnya di seberang sana, "Rafa, istrimu datang ke sini meminta cerai." Ia terdiam selama beberapa detik memproses informasi itu dan kemudian bertanya, "Dan ayah menerimanya?" Dan Agung mendesah, "Kami belum menandatangani apa-apa, tapi ada lagi, dia hamil." Dan Rafa merasakan tanah di bawah kakinya menghilang. Hamil? Dan pikirannya mulai bekerja cepat, berhitung, karena jika dia hamil dan itu terjadi malam itu di bar, maka anak itu adalah anaknya, tidak mungkin dari orang lain karena para penyelidik telah memeriksa dan dia tidak berkencan dengan siapapun, tidak punya pacar, tidak ada apa-apa. Jadi satu-satunya penjelasan adalah malam itu telah meninggalkan konsekuensi, dan Rafa merasakan sesuatu yang aneh di dadanya, campuran antara ketakutan dan kegembiraan. Karena ia akan menjadi seorang ayah, ada seorang anak yang tumbuh di dalam wanita, yang tidak bisa keluar dari kepalanya. Tetapi pada saat yang sama ia menjadi marah, karena mengapa dia tidak memberitahunya? Mengapa ia datang meminta cerai alih-alih berbicara dengannya? Dan ayahnya terus berbicara, seluruh keluarga tahu itu adalah skandal. Dia muncul di sini dengan seorang teman, dan teman itu yang mengungkapkan kehamilannya. Dan sekarang semua orang membicarakan bahwa dia menipu kita, bahwa dia menikah dalam keadaan hamil anak pria lain. Dan Rafa meremas teleponnya dengan erat. "Ayah, aku akan kembali begitu urusan di sini selesai, tapi sementara itu jangan tanda tangani apa-apa. Dengar, jangan ada perceraian sampai aku kembali." Dan Agung tampak bingung. "Tapi kenapa, Rafa? Kamu sendiri bilang kamu tidak menginginkan pernikahan ini." Dan Rafa memandang keluar jendela hotel ke arah kota Singapura. "Aku berubah pikiran. Ayah, jangan tanda tangani apa-apa sampai aku kembali." Dan ia menutup telepon sebelum ayahnya bisa bertanya lebih banyak. Dan berdiri di sana berpikir, mencoba memutuskan apa yang harus dilakukan, karena sebagian dari dirinya ingin mengambil penerbangan pertama kembali dan menghadapi Bunga, bertanya mengapa ia melarikan diri, mengapa ia tidak memberitahu tentang bayinya. Tetapi bagian lain takut. Takut bahwa dia tidak ingin bersamanya. Takut bahwa malam itu tidak berarti apa-apa baginya. Dan sambil memikirkan itu, ia mengambil kalung yang selalu ia bawa di sakunya dan melihat inisial BL. Dan ia membuat keputusan, ia akan kembali. Tetapi sebelumnya ia akan menyewa detektif terbaik yang bisa ia temukan, akan mencari tahu segalanya tentang malam itu. Akan memastikan sepenuhnya bahwa bayi itu adalah anaknya. Dan baru kemudian ia akan menghadapi Bunga dan membuatnya mengerti bahwa tidak ada jalan keluar, bahwa mereka terikat selamanya sekarang. Bunga menghabiskan bulan-bulan berikutnya hidup dalam limbo yang aneh. Keluarga Wijoyo telah menerima permintaan cerainya, tetapi surat-suratnya belum ditandatangani, dan ia terus menerima uang bulanan, dan perutnya terus membesar. Dan ia sudah hamil 6 bulan ketika suatu pagi, ia terbangun dengan rasa sakit yang hebat, rasa sakit yang tidak normal, dan ia menelepon ambulans.
dan dibawa ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo, rumah sakit yang sama tempat ibunya meninggal, dan para dokter mengatakan ada komplikasi, bahwa bayinya dalam bahaya, bahwa mereka perlu melakukan operasi sesar darurat, meskipun ia baru hamil 28 minggu, dan Bunga ketakutan, "Tolong, selamatkan bayi saya, lakukan apapun yang diperlukan tapi selamatkan dia." Dan para dokter membawanya ke ruang operasi, dan ia dibius. Dan ketika ia bangun beberapa jam kemudian, ia berada di kamar putih berbau karbol, dan seorang perawat datang kepadanya tersenyum. "Selamat Bu, Anda melahirkan seorang anak laki-laki yang tampan. Dia ada di NICU tapi kondisinya stabil." Dan Bunga mulai menangis lega. "Bisakah saya melihatnya?" Dan perawat itu berkata, "Ya, dalam beberapa jam ketika ia sudah lebih pulih, ia bisa pergi ke NICU." Dan Bunga berbaring di sana, menatap langit-langit, memikirkan semua yang telah terjadi, memikirkan ibu yang tidak ada di sana untuk melihat cucunya, memikirkan ayah dari bayi yang bahkan tidak ia kenal, memikirkan bagaimana ia akan membesarkan anak ini sendirian. Dan saat itulah ia mendengar pintu kamar terbuka, dan ia menoleh berharap melihat perawat. Tetapi yang masuk adalah seorang pria jangkung berjas gelap, dan ketika Bunga menatap wajahnya, ia merasakan jantungnya berhenti, karena itu adalah dia, pria dari bar, pria dari malam yang mengubah segalanya. Dan ia mencoba berbicara tetapi tidak ada suara yang keluar. Dan pria itu mendekati tempat tidur perlahan, matanya terpaku padanya, dan berkata dengan suara tercekat, "Hai Bunga." Dan ia berbisik, "Bagaimana kamu tahu namaku?" Dan pria itu tersenyum sedih. "Aku tahu lebih dari itu. Aku tahu kamu adalah istriku. Aku tahu bayi di NICU itu adalah putraku. Aku tahu segalanya." Dan Bunga merasakan dunianya berputar. "Kamu Rafa?" Dan ia mengangguk, "Iya." "Dan kamu adalah wanita yang selama beberapa bulan terakhir ini aku cari tanpa tahu, bahwa aku sudah menemukanmu pada malam yang sama saat kita bertemu di bar." Dan Bunga mulai menangis. "Aku tidak tahu, aku bersumpah aku tidak tahu. Jika aku tahu kamu adalah suamiku, aku tidak akan pernah lari seperti itu." Dan Rafa duduk di tepi tempat tidur dan memegang tangannya. "Aku tahu Bunga, aku tahu. Detektif yang aku sewa menemukan segalanya. Menemukan bahwa kamu baru saja kehilangan ibumu malam itu. Menemukan bahwa kamu bahkan tidak tahu siapa aku. Menemukan bahwa malam itu sama pentingnya bagimu seperti bagiku." Dan ia mengeluarkan kalung dari sakunya, kalung perak dengan inisial BL. "Kamu menjatuhkan ini di spray, dan aku menyimpannya, membawanya bersamaku setiap hari sejak saat itu, karena itu satu-satunya hal yang aku miliki darimu." Dan Bunga melihat kalung itu merasakan lebih banyak air mata mengalir. "Aku sudah lama mencari kalung ini. Ini dari ayahku." Dan Rafa meletakkan kembali kalung itu di lehernya dengan hati-hati. "Sekarang ia kembali ke tempatnya, sama seperti aku kembali padamu." Dan Bunga menatap matanya. "Tapi bagaimana dengan perceraian dan semua yang terjadi?" Dan Rafa menggelengkan kepalanya. "Lupakan perceraian, lupakan segalanya. Satu-satunya yang penting sekarang adalah kita bertemu, dan kita punya seorang putra, dan aku tidak akan membiarkanmu lari lagi." Dan ia membungkuk dan menciumnya. Dan itu adalah ciuman yang berbeda dari ciuman malam itu. Di bar, itu adalah ciuman yang lebih lembut, lebih mesra. Ciuman yang menjanjikan tidak hanya gairah tetapi juga perhatian. Dan ketika mereka berpisah, Bunga berbisik, "Aku takut kamu akan membenciku karena semua ini, karena meminta cerai, karena menyembunyikan kehamilan." Tetapi Rafa memegang wajahnya di antara kedua tangannya. "Aku tidak membencimu, Bunga. Aku mencintaimu. Kurasa aku jatuh cinta padamu pada malam pertama itu dan bahkan tidak menyadarinya. Dan sekarang setelah aku menemukanmu lagi, aku tidak akan melepaskanmu." Dan Bunga tersenyum di antara air mata. "Aku juga jatuh cinta padamu malam itu. Dan selama berbulan-bulan ini aku bertanya-tanya siapa dirimu, di mana dirimu." Dan mereka berpelukan di sana sampai perawat kembali dan mengatakan bahwa Bunga sudah bisa pergi melihat bayinya. Dan Rafa membantunya berdiri, dan mereka pergi bersama ke NICU. Dan ketika mereka tiba di sana dan melihat bayi mungil di dalam inkubator, dengan selang dan monitor, keduanya mulai menangis karena bayi itu sempurna. Itu adalah sebuah keajaiban,
Dan Rafa meletakkan tangannya di kaca inkubator dan berkata pelan, "Hai nak, aku ayahmu, dan aku berjanji akan menjagamu dan ibumu selamanya." Dan Bunga menyandarkan kepalanya di bahunya. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, ia merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, semuanya akan baik-baik saja. Pada hari-hari berikutnya, Rafa tidak meninggalkan rumah sakit. Ia tidur di kursi yang tidak nyaman di samping tempat tidur Bunga. Dan setiap saat ia pergi ke NICU untuk melihat putranya. Dan pada salah satu momen itu, ketika ia berdiri di depan inkubator menatap bayi yang beratnya hanya 1,2 kilogram itu, ia merasakan sebuah tangan di bahunya. Dan ia berbalik untuk melihat ayahnya. Agung Wijoyo ada di sana dengan mata merah, menatap cucunya melalui kaca. Dan ia terdiam untuk waktu yang lama sebelum berbicara. Dia punya mata keluarga Wijoyo. Dan Rafa merasakan tenggorokannya tercekat. "Iya, ayah, dia putraku, selalu putraku sejak awal." Dan Agung menatapnya bingung, "Bagaimana maksudmu sejak awal?" Dan Rafa menarik napas dalam-dalam dan menceritakan semuanya. Menceritakan tentang malam di bar, tentang bagaimana ia melarikan diri dari pernikahan yang diatur, tentang bagaimana ia bertemu Bunga tanpa tahu siapa dia, tentang bagaimana mereka menghabiskan malam itu bersama, tentang bagaimana ia menyimpan kalung itu dan mencarinya selama berbulan-bulan, tentang bagaimana ia baru mengetahui kebenarannya ketika melihat namanya di surat cerai, dan Agung mendengarkan semuanya dalam diam. Dan ketika Rafa selesai, pria tua itu meneteskan air mata. "Jadi takdir mempermainkan kita, nak. Kita berjuang begitu keras menentang pernikahan ini, dan pada akhirnya kita menemukan bahwa itulah yang seharusnya terjadi." Dan Rafa mengangguk, "Iya ayah, aku mencintai Bunga, mencintainya sejak malam pertama itu, dan sekarang setelah aku tahu siapa dia, aku tidak akan melepaskannya." Dan Agung meletakkan tangannya di bahu putranya. "Kalau begitu kamu harus melakukannya dengan benar, kamu harus menikahinya lagi. Bukan di kantor notaris yang dingin, dengan surat-surat yang ditandatangani secara terpisah, tetapi dalam upacara yang sebenarnya, di hadapan Tuhan dan keluarga. Kamu harus menunjukkan kepada semua orang bahwa dia adalah istrimu yang sebenarnya dan bahwa anak laki-laki ini adalah pewaris keluarga Wijoyo." Dan Rafa tersenyum. "Itulah yang akan aku lakukan. Ayah, begitu dia dan bayinya keluar dari sini, aku akan mengadakan pernikahan termegah yang pernah dilihat Jakarta." Bunga sedang berbaring di tempat tidur rumah sakit ketika Citra muncul, masuk ke kamar dengan senyum palsu dan seikat bunga di tangannya. "Hai Bunga, aku datang untuk melihat bagaimana keadaanmu." Dan Bunga menatapnya dengan ekspresi dingin yang belum pernah Citra lihat sebelumnya. "Kamu seharusnya tidak datang ke sini, Citra." Dan yang lain berpura-pura terkejut. "Kenapa kamu bicara seperti itu? Aku temanmu." Tetapi Bunga duduk di tempat tidur dengan susah payah. "Teman, kamu pergi ke rumah keluarga Wijoyo dan menceritakan tentang kehamilanku di depan semua orang, mengeksposku, mempermalukanku, dan kamu pikir itu yang dilakukan seorang teman." Dan Citra mencoba membela diri. "Aku hanya mencoba membantumu, kupikir lebih baik mereka tahu." Tetapi Bunga menggelengkan kepalanya. "Tidak, kamu tidak mencoba membantuku, kamu mencoba menghancurkanku. Dan aku bodoh karena tidak menyadarinya lebih awal, tidak melihat bahwa kamu selalu iri padaku." Dan saat itulah Rafa masuk ke kamar, dan ketika ia melihat Citra di sana ekspresinya mengeras. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Dan Citra menoleh padanya dengan senyum menggoda yang selalu ia gunakan. "Hai Rafa, aku datang mengunjungi Bunga. Kami sudah berteman lama." Tetapi Rafa melangkah maju, tatapannya dingin. "Teman, teman tidak melakukan apa yang kamu lakukan. Kamu memanfaatkan kerapuhan Bunga untuk mencoba menghancurkannya. Dan aku tahu kenapa. Para penyelidik yang aku sewa menemukan segalanya tentangmu. Menemukan bagaimana kamu mencoba mendekatiku di perusahaan. Bagaimana kamu marah ketika tahu tentang pernikahan. Bagaimana kamu mencoba menggunakan informasi yang dipercayakan Bunga padamu untuk mengakhiri pernikahannya." Dan Citra menjadi pucat. "Itu tidak benar." Tetapi Rafa melanjutkan, "Itu benar. Dan ada lagi. Aku menemukan bahwa kamu mencoba menyebarkan desas-desus di perusahaan tentang Bunga. Bahwa kamu mencoba menodai reputasinya dengan karyawan lain,
Dan ini berakhir hari ini. Kamu dipecat. Aku tidak ingin kamu berada di dekat perusahaanku, di dekat keluargaku, dan terutama di dekat istriku. Dan Citra merasakan topengnya jatuh. Semua kemarahan dan iri hati yang ia simpan selama berbulan-bulan meledak sekaligus. Istrimu, dia tidak pantas mendapatkanmu, Rafa. Dia tidak pantas mendapatkan apapun yang ia miliki. Akulah yang pantas berada di tempatnya. Aku bekerja, aku berusaha, aku melakukan segalanya dengan benar dan dia hanya perlu ada dan semuanya jatuh ke pangkuannya. Dan Bunga bangkit dari tempat tidur meskipun merasa sakit. Kamu pikir semuanya jatuh ke pangkuanku, Citra? Aku kehilangan ayahku, kehilangan ibuku, aku sendirian di dunia. Aku dipaksa menikah dengan pria yang tidak aku kenal. Aku menghabiskan berbulan-bulan hidup dalam ketakutan dan rasa bersalah. Aku melahirkan prematur dan hampir kehilangan putraku. Kamu pikir itu keberuntungan? Kamu pikir aku akan menginginkan kehidupan ini untuk siapapun? Hyas dan Citra sekarang menangis, tetapi itu bukan air mata penyesalan. Itu adalah air mata kemarahan. Aku membencimu. Bunga selalu membencimu. Sejak aku tahu kamu akan menikah dengan Rafa, kamu hanyalah seorang yatim piatu tanpa masa depan, yang tidak tahu nilai dari apa yang kamu miliki. Dan Rafa berdiri di depan Bunga, melindunginya. Keluar dari sini sekarang. Citra, sebelum aku memanggil keamanan, dan Citra menatap keduanya untuk terakhir kalinya, kebencian terpampang di wajahnya. Dan keluar sambil membanting pintu, dan Bunga jatuh ke pelukan Rafa sambil menangis. Aku percaya padanya, aku menceritakan segalanya padanya. Dan Rafa memeluknya erat. Aku tahu, sayang. Tapi sudah berakhir. Dia tidak akan menyakitimu lagi. Aku janji. Minggu-minggu berlalu dan bayi itu menjadi lebih kuat, berat badannya bertambah, paru-parunya berkembang. Dan akhirnya setelah 2 bulan di NICU, para dokter mengatakan ia bisa pulang. Dan Bunga serta Rafa menangis bahagia ketika perawat meletakkan bayi kecil. Tapi sehat itu di pelukan Bunga, dan Rafa memandangi keduanya, istri dan putranya, dan merasakan dadanya meledak karena cinta. Dan mereka membawa bayi itu pulang, bukan ke apartemen di Kebayoran Baru, tetapi ke rumah besar keluarga Wijoyo di Menteng. Karena Agung bersikeras bahwa di sanalah mereka harus tinggal. Di sanalah keluarga harus bersama, dan ketika mereka masuk melalui pintu dengan bayi di gendongan, seluruh keluarga sedang menunggu. Bibi-bibi yang sebelumnya berbicara buruk tentang Bunga sekarang ada di sana dengan hadiah dan senyum malu. Dan Agung menggendong cucunya dengan hati-hati. Pria keras yang tidak pernah menunjukkan emosi itu menangis secara terbuka. Selamat datang di keluarga. Gibran Wijoyo kecil. Karena itulah nama yang mereka pilih. Gibran yang berarti yang paling pandai. Dan itu sempurna karena bayi itu telah berjuang begitu keras untuk bertahan hidup. Dan Bunga melihat sekeliling. Ke rumah besar yang sekarang menjadi rumahnya. Ke keluarga yang sekarang menjadi miliknya juga. Dan untuk pertama kalinya sejak ibunya meninggal, ia merasa tidak lagi sendirian di dunia, bahwa ia telah menemukan rumah yang sebenarnya. Rafa mengatur pernikahan 3 bulan kemudian, ketika Gibran sudah lebih kuat, dan Bunga telah pulih sepenuhnya dari persalinan. Dan itu adalah upacara yang indah di Gereja Katedral Jakarta, dengan bunga-bunga putih menghiasi seluruh altar. Dengan seluruh keluarga hadir, dengan teman-teman dan kenalan dari kalangan atas Jakarta yang datang, untuk memberikan selamat. Dan ketika Bunga masuk ke gereja dengan gaun putih memegang buket mawar, dengan Gibran di gendongan Agung di barisan depan, Rafa merasakan air mata mengalir karena Bunga begitu cantik, begitu bersinar, begitu berbeda dari gadis bermata sedih yang ia temui di bar di Kemang berbulan-bulan yang lalu. Dan ketika ia tiba di depannya dan pendeta memulai upacara, Rafa memegang tangannya dan mengucapkan janji yang telah ia tulis. Bunga, aku menemukanmu di malam tergelap dalam hidupku. Ketika aku melarikan diri dari takdir yang kupikir tidak kuinginkan, dan kamu menunjukkan padaku bahwa terkadang takdir lebih tahu dari kita, bahwa terkadang hal-hal terjadi persis seperti seharusnya, dan aku berjanji akan menghabiskan sisa hidupku mencintaimu, melindungimu, membuatmu bahagia karena kamu dan Gibran adalah segalanya bagiku sekarang. Dan Bunga menangis ketika mengucapkan janjinya. Rafa, malam itu di bar aku hancur lebur, tersesat, dan kamu menyambutku bahkan tanpa tahu siapa aku. Dan bahkan tanpa tahu kamu sudah menyelamatkanku.
Dan hari ini aku berjanji akan mencintaimu setiap hari, akan membangun keluarga yang indah denganmu, akan menghormati kenangan orang tuaku, dengan membuat kehidupan yang kita miliki bersama ini menjadi sesuatu yang indah dan nyata. Dan ketika pendeta mengatakan mereka boleh berciuman, ciuman yang mereka tukarkan disaksikan oleh seluruh gereja, dan orang-orang bertepuk tangan. Dan Gibran mulai menangis seolah-olah ia tahu itu adalah momen spesial. Dan setelah upacara ada pesta di rumah besar dengan musik live, dengan makanan berlimpah, dengan sampahnya Prancis dan bunga berdansa dengan Rafa di tengah aula. Lagu lambat yang sama yang diputar di bar di Kemang itu. Dan ia berbisik di telinganya, "Ingat saat pertama kita berdansa?" Dan bunga tersenyum. "Bagaimana aku bisa lupa? Itu adalah malam yang mengubah hidupku." Dan Rafa memutarnya perlahan. "Mengubah hidupku juga, sayang. Mengubah segalanya." Tahun-tahun berlalu dan keluarga itu tumbuh. Gibran tumbuh kuat dan sehat, dengan mata gelap ayahnya dan senyum manis ibunya. Dan ketika ia berusia 3 tahun, ia mendapatkan seorang adik perempuan, Halima, dan 2 tahun kemudian seorang adik laki-laki. Putra dan rumah besar keluarga Wijoyo menjadi penuh kehidupan, penuh tawa anak-anak, penuh cinta. Dan Bunga berubah. Ia bukan lagi gadis kecil yang ketakutan dan sendirian. Ia adalah seorang wanita yang kuat, percaya diri, yang mengelola proyek sosial atas nama keluarga, yang membantu keluarga kurang mampu seperti keluarganya dulu, yang membuat perbedaan dalam kehidupan orang lain. Dan Rafa menatapnya dengan bangga karena ia telah menjadi tidak hanya istrinya, tetapi juga mitranya dalam segala hal. Dan Agung sebelum meninggal pada usia 75 tahun, memanggil putra dan menantunya untuk berbicara. Ia lemah, berbaring di tempat tidur di kamarnya di rumah besar, dan ia memegang tangan keduanya. "Aku ingin berterima kasih pada kalian karena telah memberiku kebahagiaan melihat keluarga ini tumbuh, mengenal cucu-cucuku, melihat cinta kalian bersemi. Dan Rafa, aku ingin kamu tahu bahwa aku bangga dengan pria sepertimu, ayah sepertimu, suami yang berdedikasi sepertimu." Dan Rafa menangis. "Terima kasih ayah untuk segalanya, karena telah membuat janji itu kepada ayah Bunga, karena telah bersikeras pada pernikahan. Bahkan ketika aku menentangnya, karena tanpa itu aku tidak akan pernah menemukannya." Dan Agung menatap Bunga. "Dan kamu, nak, kamu telah menghormati kenangan orang tuamu, menghormati janji yang dipaksakan ibumu di ranjang kematian itu. Kamu telah menjadi seorang Wijoyo sejati, dan aku bangga memanggilmu putri." Dan Bunga mencium kening mertuanya sambil menangis. "Terima kasih telah menerimaku, telah memberiku keluarga ketika aku tidak punya siapa-siapa lagi." Dan malam itu Agung meninggal dengan damai, mengetahui bahwa ia telah memenuhi janjinya kepada temannya, mengetahui bahwa ia telah menjamin masa depan cucu Pak Santoso, mengetahui bahwa ia telah menyatukan dua keluarga dengan cara yang bahkan tidak bisa ia bayangkan. Pada ulang tahun pernikahan ke-10, Rafa membawa Bunga kembali ke bar di Kemang, tempat semuanya dimulai. Tempat itu masih ada, sedikit direnovasi tetapi tetap mempertahankan esensi bar sederhana dengan musik live, dan mereka duduk di meja yang sama, memesan minuman yang sama. Dan ketika band mulai memainkan lagu lambat itu, Rafa mengulurkan tangannya, mau berdansa. Dan Bunga tersenyum menerimanya, selalu. Dan mereka berdansa di tengah bar itu, seperti yang mereka lakukan 10 tahun yang lalu. Tetapi sekarang mereka bukan lagi dua orang asing yang melarikan diri dari rasa sakit. Mereka adalah suami dan istri, orang tua dari 3 anak yang cantik. Mereka adalah sebuah keluarga. Dan ketika musik berakhir, Rafa memegang wajahnya di antara kedua tangannya. "Kamu tahu aku lebih mencintaimu hari ini daripada aku mencintaimu pada malam pertama itu." Sadas Bunga menyandarkan keningnya di keningnya. "Aku tahu, karena aku juga semakin mencintaimu setiap hari." Dan ia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya, dan ketika ia membukanya, Bunga melihat kalung perak dengan inisial BL. Kalung yang sama yang ia hilangkan malam itu 10 tahun yang lalu. Tetapi sekarang telah diperbaharui, dipoles, dan di sampingnya ada liontin lain, inisial RW dari Rafa Wijoyo. "Aku menyuruh menambahkan inisialku juga," jelasnya sambil memasangkan kalung itu di leher Bunga. "Karena sekarang kita bersama selamanya." Dan Bunga menyentuh kedua liontin itu, selamanya, ulangnya. Dan mereka berciuman di sana di tengah bar, sementara orang-orang di sekitar tersenyum.
melihat pasangan yang jelas-jelas sedang jatuh cinta itu, tanpa mengetahui seluruh ceritanya, tanpa mengetahui semua yang telah mereka lalui untuk sampai di sana. Gibran tumbuh dan menjadi seorang pemuda yang bertanggung jawab, yang belajar teknik, ingin melanjutkan warisan perusahaan konstruksi keluarga. Halimah menjadi pengacara yang berspesialisasi dalam hak-hak anak, terinspirasi oleh kisah ibunya. Dan Putra memilih kedokteran, ingin membantu keluarga seperti keluarganya pernah dibantu. Dan Bunga memandangi ketiga anaknya dengan hati yang dipenuhi kebanggaan, karena masing-masing dari mereka tidak hanya membawa nama keluarga Wijoyo, tetapi juga warisan lestari, membawa kisah kakek nenek yang tidak pernah mereka kenal tetapi telah berjuang begitu keras untuk memberikan masa depan yang lebih baik bagi keluarga. Dan pada suatu malam Natal, ketika semua orang berkumpul di rumah besar dengan cucu-cucu Bunga berlarian di taman, dengan seluruh keluarga di sekitar meja yang penuh hidangan, Rafa berdiri dan meminta perhatian. "Aku ingin bersulang," katanya sambil mengangkat gelas sampanyenya. "Bersulang untuk Bunga, wanita yang mengubah hidupku, yang mengajariku apa itu cinta sejati, yang memberiku 3 anak yang luar biasa, dan sebuah keluarga yang tidak kusangka aku butuhkan." Dan semua orang mengangkat gelas mereka, dan Bunga menangis haru, dan ia melanjutkan, "Dan bersulang juga untuk mereka yang telah tiada. Untuk Bapak Santoso dan Ibu Maria yang telah membesarkan wanita luar biasa ini. Untuk Ayahku Agung yang memiliki kebijaksanaan untuk membuat janji dan bersikeras agar janji itu ditepati. Karena tanpa mereka semua ini tidak akan ada." Dan semua orang minum, dan kemudian Gibran meminta untuk berbicara juga. "Aku ingin berterima kasih kepada orang tuaku karena telah menceritakan kisah kalian sejak aku kecil, karena tidak menyembunyikan apapun, karena telah mengajariku bahwa terkadang cinta lahir di tempat yang paling tak terduga, dan bahwa takdir punya rencana yang tidak kita mengerti pada awalnya tetapi masuk akal pada akhirnya." Dan Bunga menatap putra sulungnya, bayi prematur yang telah berjuang begitu keras untuk bertahan hidup, dan sekarang menjadi pria yang kuat dan baik, dan merasa bahwa ia telah memenuhi janji yang ia buat kepada ibunya di ranjang kematian bertahun-tahun yang lalu. Ia telah menikah dengan pewaris keluarga Wijoyo, dan telah membangun kehidupan yang indah, telah menghormati kenangan orang tuanya, telah menciptakan warisan yang akan berlanjut dari generasi ke generasi. Bunga meninggal pada usia 83 tahun, dikelilingi oleh keluarganya, di tempat tidur yang sama di rumah besar keluarga Wijoyo, di mana ia telah tidur selama lebih dari 50 tahun di samping Rafa, dan Rafa memegang tangannya sampai napas terakhir. Dan ketika ia menutup matanya untuk terakhir kalinya, ada senyum di wajahnya, senyum seseorang yang hidup sepenuhnya, yang mencintai dan dicintai, yang memenuhi semua janji, dan masih mendapatkan lebih dari yang ia harapkan. Dan pemakamannya sangat besar, dengan ratusan orang yang telah tersentuh oleh kemurahan hatinya, oleh aksi sosial yang telah ia kembangkan, oleh kehidupan yang telah ia ubah. Dan Rafa berpidato di upacara dengan suara tercekat, "Istriku adalah wanita yang luar biasa. Dia kehilangan segalanya di awal kehidupannya, tetapi tidak pernah kehilangan kemampuannya untuk mencintai, untuk peduli, untuk membuat perbedaan. Dan aku diberkati telah menghabiskan lebih dari 50 tahun di sisinya, telah membangun keluarga yang indah bersamanya, telah belajar darinya apa yang benar-benar penting dalam hidup." Dan Gibran, Halimah dan Putra ada di sana menangis dikelilingi oleh anak-anak dan cucu-cucu mereka sendiri, karena keluarga yang dibangun oleh Bunga dan Rafa sekarang sangat besar, kuat, bersatu. Dan Rafa hidup 5 tahun lagi setelah kematiannya. 5 tahun di mana ia mengunjungi makamnya setiap hari, di mana ia menceritakan kepada cicit-cicitnya kisah tentang nenek buyut mereka yang luar biasa. Dan ketika akhirnya tiba saatnya ia pergi juga, ia meninggal dengan damai, mengetahui bahwa ia telah menjalani kehidupan yang penuh makna, penuh cinta. Dan ia dimakamkan di samping Bunga, dan di batu nisan mereka tertulis, "Rafa dan Bunga Wijoyo dipersatukan oleh takdir, hanya dipisahkan oleh kematian, bersama untuk selamanya." Akhir cerita, dan begitulah akhir dari kisah Bunga dan Rafa, sebuah kisah yang dimulai dengan rasa sakit dan berakhir dengan cinta, yang dimulai dengan janji yang dipaksakan di ranjang kematian,
dan berakhir dengan warisan keluarga yang melintasi generasi. Dan jika Anda sedang membaca atau mendengarkan cerita ini sekarang, ingatlah bahwa terkadang saat-saat tersulit dalam hidup hanyalah awal dari sesuatu yang luar biasa. Bahwa terkadang takdir punya rencana yang lebih baik dari rencana kita, bahwa cinta bisa lahir di tempat yang paling tak terduga dan dalam keadaan yang paling tidak mungkin, dan bahwa tidak pernah ada kata terlambat untuk memulai kembali, untuk percaya, untuk menyerahkan diri. Jadi jika Anda menyukai cerita ini, jika cerita ini menyentuh hati Anda dengan cara apapun, tinggalkan like Anda di bawah ini, subscribe ke channel Kisah-Kisah Mengharukan, agar tidak ketinggalan cerita-cerita mengharukan berikutnya yang akan kami sampaikan. Dan bagikan di kolom komentar dari mana Anda menonton kami, bagian mana dari cerita ini yang paling menyentuh Anda. Apakah Anda pernah mengalami hal serupa dalam hidup Anda? Karena partisipasi Anda sangat penting bagi kami. Itulah yang memotivasi kami untuk terus menghadirkan kisah-kisah yang menghangatkan hati dan membuat kita percaya bahwa selalu ada harapan, selalu ada kesempatan kedua, selalu ada cinta yang menunggu kita di suatu tempat. Terima kasih telah menyimak sampai di sini, dan sampai jumpa di kisah berikutnya dari Kisah-Kisah Mengharukan. Semoga Tuhan memberkati Anda dan keluarga Anda.